wabarakatuh. Dengar. Bapak Ibu, jadi kegiatan kita hari ini adalah sama seperti kegiatan-kegiatan kita yang lampau tentang ketika kita melakukan workshop pengisian e-learning. Jadi pada dasarnya untuk mengisi konten e-learning itu kan cuma ada 3. Yang pertama, bagaimana kita memasukkan materi. Materi bisa berupa file, entah itu PDF, entah itu Word, atau bahkan video. Bisa juga berupa link YouTube, bisa juga berupa page. Page itu maksudnya tampilan seperti yang tampil di browser macam itu. Yang kedua adalah penugasan. Insya Allah untuk penugasan ini sebagian itu sudah cukup familiar. Terus yang terakhir ulangan seperti yang kita lakukan ketika ulangan akhir semester. Bagian yang ketiga ini dulu belum sempat kita bahas. Hari ini kita akan agak detail di bagian ulangan. Namun karena kita tidak tatap muka ya, maka saya pilih cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang yaitu membuat soal ulangan pilihan ganda secara manual. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang sudah, saya pengen impor, saya pengen ekspor, hari ini kita hanya belajar cara membuat soal pilihan ganda secara manual. Berarti dengan ketik manual, boleh copy paste lah, manual. Cara ini yang paling sederhana dan kemungkinan errornya paling kecil. Walaupun kalau jenengan sudah punya soal banyak ya agak mindon gaweni, tapi tidak apa-apa. Untuk ulangan harian kan soalnya nanti tidak terlalu banyak. Oke, kita mulai ke materi. Jadi Bapak Ibu, insya Allah sudah kami siapkan, terutama untuk yang kelas 10, untuk Bapak Ibu guru yang kelas 10, link PJJ untuk kelas 10. Harapan kami nanti akan disiapkan juga untuk kelas 11 dan kelas 12. Jenengan dapat melihatnya di My Courses. Di My Courses. Di bawahnya My Courses ini, jenengan bisa melihat semua mapel yang jenengan ampu. Mapel yang jenengan ampu. Untuk saya, ada banyak ini, tapi yang kita bahas di sini adalah PJJ Fisika kelas 10. Untuk guru-guru yang lain, Bu Yuli Astuti, umpamanya PPKN, nanti namanya PJJ PPKN kelas 10, dan seterusnya. Nanti akan, insya Allah nanti siang, akan kami tambah juga PJJ PPKN kelas 11, PJJ PPKN kelas 12, dan seterusnya. Kenapa kok hanya PJJ PPKN kelas 10? Dulu kan namanya PJJ PPKN kelas 10 Yuli Astuti. Harapannya sekarang PJJ itu dihandle oleh seluruh guru mapel. Jadi bukan lagi jangan lihat di sini PJJ Agama Islam Mujito, PJJ Agama Islam X Lutfi. Harapannya sekarang PJJ Pendidikan Agama Islam 10. Ini dihandle oleh semua guru mata pelajaran. Sehingga semua guru mata pelajaran bisa berkolaborasi, bisa berkoordinasi. Mohon maaf, ternyata harapannya semua guru bisa berkoordinasi untuk mengisi kontennya yang terbaik. Kita bayangkan saja
Kalau satu guru ngisi kontennya masing-masing, kita bayangkan di sini ada 6 guru mengisi konten yang sama. Pilihannya adalah mereka bisnis. Apa ini? Anu ini? Harapannya konten yang diisikan itu menjadi lebih bagus. Kontennya menjadi lebih bagus. Nah, isinya tetap sama, 3 item tadi Bapak Ibu, yaitu materi, penugasan, dan ulangan. Saya akan masuk ke satu persatu. Jadi, saya coba masuk ke agama Islam. Posisi awal ketika jenengan login, begini, setelah login, maka jenengan harus masuk ke bagian atas ini. Bagian atas ada hidupkan mode ubah. Seandainya pilihan bahasanya masih berbahasa Inggris, jenengan bisa masuk ke pojok kanan atas, yang ini, diganti saja English. Maka bahasanya menjadi bahasa Inggris, turn editing on. Ini kalau di Indonesia kan menjadi hidupkan mode ubah. Jenengan hidupkan, sehingga tampilannya menjadi warna merah. Ketika jenengan bisa menghidupkan ini, maka jenengan bisa merubah nama-namanya. Contoh ini, topik 1, saya ganti dengan nama pertemuan 1. Pertemuan 1. Pertemuan 1 tentang apa? Bisa dituliskan di sebelahnya langsung. Jadi karena kita nanti ada 5 blok, harapannya masing-masing blok itu berarti dianggap satu pertemuan. Pertemuan 1 tentang, anggap aja ini, sholat agama soalnya. Nah, di dalam sholat ini nanti ada materi, ada penugasan, dan ada ulangan. Ada ulangan. Harus enggak penugasan dan ulangan? Seperti pesannya Pak Wahyono tadi, tidak harus ada penugasan dan ulangan. Itu opsional. Kalau masing-masing blok jenengan beri 1 penugasan dan 1 ulangan, maka siswa akan mendapat 5 penugasan dan 5 ulangan. Bisa saja jenengan nanti ulangannya jenengan gabungkan antara pertemuan 1 dan pertemuan 2. Topik 1 dan topik 2. Dipersilahkan. Untuk bagaimana isinya seberapa banyak, ulangannya berapa kali, tugasnya berapa kali, semuanya penuh kewenangan Bapak Ibu Guru. Namun ada pesanan agar tidak terlalu berat, agar tidak membebani siswa. Jadi kalau kami pesannya ya maksimal satu blok itu ya 1 tugas, 1 ulangan, maksimal itu. Mohon untuk tidak ditambahi lagi. Saya pikir 1 tugas, 1 ulangan itu sudah sangat berat untuk siswa, karena kita punya banyak guru. Tapi yang jelas materi harus ada. Nah, untuk menambahkan materi, di sebelah ini, jadi kita lihat ada tambahkan sebuah kegiatan atau sumber daya. Kita klik. Nah, yang muncul adalah ada assignment, banyak ini, ada aktivitas ini, assignment, attendance, blue button, dan bawah sekali ada file dan file, terus kemudian bawah lagi ada page. Terus kemudian URL. Untuk pengisian materi ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, file. Yang kedua, page. Yang ketiga, URL. Tampilannya berbeda-beda. Kita ke file. Kalau jenengan pilih file, ketutupan. Nah, kalau jenengan pilih file, maka ini tambah, maka jenengan akan diminta untuk mengupload file.
Saya beri nama dulu, nama filenya materi sholat namanya. Terus kemudian filenya bagaimana? Ini dengan masuk ke bagian ke bawahnya, ada tanda kotak terus plus. Kalau jenengan klik kursornya ditaruh, akan muncul tulisan add file. Dengan klik ini add file, terus choose file. Tak masukkan ini. Ngawur ya, karena saya tidak punya materi tentang sholat. Saya masukkan itu punyanya saya. Terus kemudian kalau sudah di-upload this file. Kita tunggu sebentar. Semakin besar filenya, maka proses uploadnya juga semakin lama. Kalau jaringan internetnya bermasalah juga lama. Jadi ini agak butuh. Nah, kalau sudah jangan lupa untuk simpan dan kembali ke kursus. Nah, kalau sudah begitu akan muncul begini. Nah, materi sholat. Kalau ini jaringan klik langsung tampil. Gitu. Untuk siswa menggunakan HP ini akan download. Bagaimana caranya agar tidak download? Ada pilihannya, cuman intinya gitu ya. Bisa juga bagaimana caranya agar tampilannya tidak usah download. Bagaimana caranya agar pengen melihat PDF itu tapi tidak usah download, langsung lihat. Maka di tampilan ini, dengan klik di bawahnya upload tadi, di tampilan ini, dengan klik, terus displaynya bukan otomatis, tapi ditanamkan. Kalau dalam bahasa Inggris, embed. Nah, efeknya akan sedikit berbeda. Kalau kita tanamkan, maka tampilannya begini. Jadi anak-anak tidak perlu download, bisa langsung melihat PDF-nya di dalam e-learning. Apakah ini bisa di-download oleh siswa? Bisa, tetap bisa di-download. Tapi anak-anak tidak wajib download. Kalau yang tadi, anak-anak harus download dulu baru bisa lihat. Bedanya di situ saja. Pilihan mana? Kalau pengen download ini, tanda panah bawah download ini. Pilihannya ada di jenengan. Apakah tetap seperti ini atau terus. Selain materi begini, bagaimana kalau saya pengennya tidak begini, tidak bentuk PDF. Saya pengen tampilannya seperti vlog. Nah, seperti vlog. Kalau tampilannya seperti vlog, maka saya coba ini. Maka pilihannya bukan file, tapi page. Page. Tampilannya seperti vlog, tampilan adalah page. Namanya materi sholat 2, namanya gitu. Nah, kontennya, isinya, jadinya masukkan di sini. Lah, dadak ngetik. Bagaimana caranya agar tidak ngetik? Kalau jenengan sudah punya filenya dalam bentuk Word, jenengan upload saja ke sini. Di sini ada tulisan W ini, import Word file. Import Word file. Saya masukkan, mana ini saya punya file Word ini. Coba tak carikan dulu. Import Word file. Ah, ini catatan nilai sikap. Upload this. Word lagi. Tunggu lagi. Harus sabar ya Pak Bu ya. Kalau berkaitan dengan begini nih. Upload itu selalu agak lama. Oke. Sudah? Kita simpan. Jadi, kalau tadi dalam bentuk file PDF, begitu. Kalau dalam bentuk page, jadinya begini. Lebih bagus mana, jenengan pilih yang seperti apa? Manut panjenengan. Ya, boleh page, boleh Word. Pilihan lagi, terakhir. Bagaimana kalau saya punya link?
Bagaimana kalau saya punya link, link YouTube atau apa? Page. Kalau saya punya link, jangan pilih yang paling bawah, di bawahnya page. Itu URL. URL. Materi sholat. Sholat. Materi sholat 3. Saya mana ini? Tuh. Page-nya saya kebetulan nggak punya linknya ini. Nah, saya nggak punya linknya nih. Saya bingung. Oke ya, buka sembarang ya. Saya tak coba main lihat YouTube. YouTube. Nah, saya coba pilih YouTube. Anggap aja YouTube. Saya pilih apa ini, Mr. Bean lah. Kebetulan ini di atas ini linknya ini dengan kopikan saja. Linknya YouTube ini http www YouTube ini kapan copy dengan blog di copy dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Terus kemudian disimpan. Disimpan. Oh, jangan lalu sih sakit gitu. Wah. Ya. Jadi kalau jenengan klik materi sholat ini, kalau jenengan klik materi sholat ini, open in dulu tab, maka langsung masuk ke YouTube yang jenengan inginkan. Nah, materi YouTube ini bisa jenengan buat sendiri, ya, bisa jenengan buat sendiri. Harapannya emang jenengan buat sendiri, atau live YouTube, gitu kan? Yang tadi Pak Wahyono sampaikan tadi, atau kalau terpaksa sekali ya, kalau ada orang lain sudah buat materi yang sangat bagus, dengan ambil linknya diarahkan ke sana. Jadi pilihannya sekali lagi, sumber belajar kan banyak. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi paling enggak kita sudah siapkan kalau mau lihat ini materinya ada di sini. Itu pilihannya berarti bisa PDF, bisa materi, bisa pakai page, bisa URL. Bahkan seandainya URL ini dimasukkan ke page itu bisa. Jadi tapi agak sedikit repot. Jadi untuk mengupload materi ada 3 cara ini, Bapak Ibu. Lupa Hafid, aku bingung bagaimana. Insya Allah kalau jenengan tanya saya akan jawab. Tetapi kalau jenengan pengen lihat, kalau nggak salah ini sama teman-teman di linkkan juga di YouTube, nanti jenengan bisa belajar dari sana. Oke, sekarang untuk materi ada 3 cara ini. Apakah harus YouTube? Tentu saja tidak. Pokoknya link ya nanti ya. Terus kemudian penugasan. Penugasan ini siswa mengirim tugas melalui tulisan yang difoto dan diupload ke sistem. Oke. Sekarang untuk membuat penugasan sama Bapak Ibu. Jadi mainnya selalu di sini. Ditambahkan sebuah kegiatan dan sumber daya. Mainnya jaringan di sini. Penugasan dalam bahasa Inggris itu assignment. Saya buat ini namanya assignment. Assignment tambah. Oke. Tugas. Oke. Saya beri nama tugas tipe 1. Tugas tipe 1 ini saya buat ini. Buatlah rangkuman cerita apa ya? Bagaimana tata cara sholat.
tuliskan di kertas, kemudian foto dan jadikan PDF, kemudian kirimkan. Nah, bisa saja tugasnya hanya begini. Buatlah rangkuman bagaimana tata cara sholat, terus kemudian ini sudah tinggal jenengan atur waktunya. Sangat penting untuk mengatur waktu. Izinkan kiriman dari permasalahan yang amat sangat sering dulu muncul sekali. Bapak Ibu guru itu agak kurang jeli mengamati di waktu pengiriman. Umpamanya, pengiriman ini ngesetnya tanggal 20. Tanggal 20. Berarti anak-anak ini diizinkan ngirim itu mulai tanggal 20 Juli tahun 2020 jam 00. Baru boleh ngirim. Tanggal 19 atau sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Nah, seringkali anak-anak bertanya, Pak, Bu, saya kok belum bisa ngirim. Bapak Ibu guru karena nggak jeli di sini juga bingung. Akhirnya tanya adik saya, Pak Hafid, murid-muridku kok raiso kirim? Kenapa nggak bisa kirim? Bukan karena jenengan yang salah. Bukan karena memang setting waktunya adalah antara tanggal 20 Juli 2020 jam sekian sampai 23 Juli jam sekian. Nah, jam sekian. Jadi batas waktu ini Bapak Ibu guru bebas ngatur waktunya. Bebas ngatur waktunya. Nah, bagaimana kalau lewat tanggal 23? Jadi anak-anak kalau sebelum tanggal 20 Juli ini tidak bisa ngirim. Setelah lewat tanggal 23 apakah bisa ngirim? Bisa. Tapi nanti dicentang merah. Bagaimana caranya agar lewat tanggal 23 Juli tidak bisa ngirim? Maka ini ada batas akhir waktu. Jadi ada dua batas ini ya. Batas waktu dan batas akhir waktu. Kalau batas akhir waktunya saya buat tanggal 24 Juli. Batas waktunya sampai tanggal 23, batas akhirnya 24. Perbedaannya adalah tanggal 23 ini yang tampil di siswa, terakhir tanggal 23. Tapi sebenarnya masih ada toleransi sampai tanggal 24. Kalau tanggal ini jam 11.30 ini anak-anak belum ngirim tanggal 25. Bukan waktunya itu. Nggak bisa. Anak-anak nggak bisa ngirim sama sekali. Jadi bingung. Kok nggak bisa ngirim? Pilihannya adalah dia offset, belum waktunya ngirim, terus pengen ngirim, atau dia terlambat lebih dari batas akhir waktu. Ini kalau jenengan aktifkan. Kalau jenengan nonaktifkan, maka anak-anak tetap bisa ngirim. Jadi batas akhirnya tanggal 23 ini yang kedua ini. Walaupun ini anak-anak tetap bisa ngirim. Loh kok gitu? Tapi nanti ada warna merah. Ngirimnya terlambat. Oke. Ini cara pertama begini. Oke. Jadi assignment name jenengan tulis, deskripsinya ini jenengan tulis. Jangan lupa, mohon maaf sedikit kelewatan, ini jenengan centang ya kalau ada tulisannya. Jenengan centang. Sudah. Nah, bagaimana ini? Berapa ukuran filenya? Ukuran filenya ini di sini pengaturannya. Batas unggahnya ini bisa maksimal 100 MB. 100 MB. Atau bisa kecil. Kalau jenengan PDF, Bapak Ibu, kalau jenengan gunakan PDF, saran saya kecil saja. Kenapa pilih yang kecil? Pertama, anak-anak itu kadang-kadang kalau ngirim tugas, itu pengennya difoto kualitas terbaik. Kalau kualitas terbaik, maka makan kuota besar. Makan kuota besar di siswa, kalau jenengan gunakan HP pribadi, kuotanya jenengan juga banyak. Jadi ukurannya dibuat kecil saja lah. Kalau saya pol-polan ini 500 kilobyte. Pol-polan, 100 sebenarnya bisa. Berkas yang diterima, kalau ini jenengan beri batasan, boleh. Kalau tidak, maka anak-anak bebas. Bisa PDF, bisa JPG, bisa macam-macam. Kalau saya, paling penak PDF. Bagaimana kalau movie? Jangan diberi batasan, Pak. Pak Mane, guru BC.
pengen anak-anak ngirimkan tugas berupa video pendek 3 menitan, ya jangan dibatasi sebagai PDF. Ngoten nggih. Kalau jenengan pengen batasi PDF, saran saya untuk guru-guru normatif adaptif yang berbasis tulisan, saran saya langsung PDF. Caranya diberi tanda .pdf. Pertanyaannya, apakah anak-anak bisa? Insya Allah bisa Bapak Ibu, karena yang kelas 10 kemarin MPLS tugasnya sudah begini, PDF. Yang kelas 11 dan 12 insya Allah juga bisa, karena sebagian guru kemarin juga dalam bentuk PDF. Insya Allah tidak masalah. Itu ya. Terus kalau sudah simpan. Jadi kan tidak ngupload apa-apa. Tugasnya ini, tugas yang pertama ini. Buatlah rangkuman bagaimana tata cara sholat, kirimkan. Pak, lek ngono carane prayo nulisku akeh. Aku kalau wis kadung nulis di Word atau di mana, maka kita buat tugas yang lain. Coba assignment. Nih, ya berarti jenengan beri mengupload tugasnya jenengan, kemudian anak-anak disuruh download dulu. Nah, caranya bagaimana? Berarti di sini di file ini jenengan beri. Jadi tambah tadi ini saya lewati kan. Ini jenengan beri. Saya beri file. Mohon maaf, filenya ngawur, bukan tugas apa-apa. Saya beri PDF. Upload this file. Sekali lagi, kalau ada upload mesti munyer-munyer begini. Kalau jaringannya agak lancar, biasanya sekitar 1 menitan. Sekali lagi, tolong yang begini-beginian diperhatikan. Izinkan kiriman. Waktu ini peka sekali. Terus ini saya tata lagi. Kalau sudah, kembali. Perbedaannya di sini. Perbedaannya di sini. Kalau yang ini, tugasnya dalam bentuk kata-kata saja. Nah, kalau yang jenis kedua, yang ini, tugasnya berarti download. Ada link download file. Ada link download file. Untuk siswa cara mengerjakannya sama. Tinggal tampilannya hampir seperti ini. Hampir seperti ini. Cuman di sini tulisannya bukan view all submission. View all submission itu melihat kiriman anak. Tapi submission, add submission. Nah, berbedanya di tombol ini. Jadi tampilannya jenengan dengan anak-anak hampir tidak ada bedanya. Bedanya ada di tombol ini. Nah, itu bagian yang kedua. Jadi ada penugasan yang tanpa upload PDF. Ada penugasan yang dengan ngupload sesuatu. Untuk pelajaran-pelajaran yang IPS umpamanya, saya pikir tanpa upload PDF tidak masalah. Kalau pelajaran-pelajaran matematika yang menghitung, yang butuh tulisan macam-macam, saya pikir kok lebih enak kalau jenengan sepakno di kertas, kemudian diupload. Nah, untuk yang terakhir adalah ulangan. Untuk ulangan, tambahkan sebuah kegiatan lagi. Tapi pilihannya di sini adalah kuis. Kalau ulangan, opsinya adalah kuis. Kuis. Saya oke. Saya sebut di sini UH pertemuan 1. Jangan UH lah. Saya ganti namanya. Postes pertemuan 1.
Timingnya, mohon perhatikan, timingnya ini penting sekali, karena timing kaitannya dengan kapan anak-anak bisa mengakses. Saran saya, timingnya ini dibuat agak jauh ya. Maksudnya kalau jenengan buat sekarang, timingnya dibuat 2 hari lagi. Kalau ini jenengan biarkan, saya itu berpengalaman dengan ini itu ketika tidak saya utak-atik, saya baru buat. Itu anak-anak sudah mengerjakan. Jadi rencana saya 20 soal masuk, saya baru masukkan 1 nomor, sudah ada yang mengerjakan. Jadi saya bingung sendiri. Oh, belum. Jadi waktunya ini tolong jadi kalau sekarang tanggal 16 bulan 7, kuis dimulainya ya agak mundur sedikit lah. Jadi tolong tidak membuat ini dalam waktu yang mendadak. Ulangan direncanakan sekarang, buatnya sekarang, setengah mati jangan. Setengah mati. Paling tidak 1 hari. Saya biasanya mundur 2 hari. Jadi saya siapkan wadahnya, itu sekarang. Time limitnya diaktifkan. Kalau ini begini, berarti anak-anak bisa mengerjakan bebas tanpa batas waktu. Saya pribadi biasanya gunakan waktu 60 menit. Soalnya tidak banyak. 10 soal 60 menit. Nah. Terus, kategori nilai. Nilai untuk lulus, boleh-boleh saja digitukan. Kosong juga tidak apa-apa. Percobaan menjawab diperbolehkan, tidak terbatas. Siswa menjawab berkali-kali diperbolehkan. Atau jangan batasi, 1 kali saja. Diambil nilai tertinggi. Oh, itu top. Atau 2 kali coba. Nilai tertinggi atau nilai terakhir. Saran saya 2 kali lah Pak Bu. Yang pertama itu anggap ulangannya, yang kedua anggap remedinya, nilai tertinggi. Atau boleh lebih dari 2 kali. Oke. Yang sangat penting adalah yang ini, review option. Review option. Ini tolong ini yang bagian atas ini, di attempt ini uncentang, centangnya dibuang, ini centangnya dibuang, ini centangnya dibuang. Apa yang terjadi kalau centang-centangnya ini masih? Maka kunci jawabannya akan nampak di siswa. Jadi begitu anak-anak selesai ujian, jret, akan nampak. Soal nomor 1 Anda jawab A. Jawaban yang betul adalah ini. Soal nomor 2 Anda jawab ini, yang betul ini. Kunci jenengan bocor Bapak Ibu. Kalau jenengan lupa, centang ini jenengan tidak hilangi. Jadi ini agak penting. Saya dulu pernah sekali kelupaan tidak menghilangkan centang ini. Murid saya semuanya dapat 100. Semuanya dapat 100. Saya jadi bertanya-tanya. Ini muridku pinter tenan ya. Saya tanya, Mas, kok iso dapat 100? Kamu contohan ya, kompakan ya sak kelas. Saya tanyakan gitu. Udah Pak. Loh, mana mungkin? Anu loh Pak, kuncinya diberitahu loh Pak. Oh, jadi saya ini pengalaman pribadi. Jadi ternyata saya cek, ternyata, benar. Jadi anak-anak setelah mengerjakan itu diberitahukan, Anda menjawab ini, kunci jawabannya itu. Anda menjawab ini, karena saya beri kesempatan berapa kali coba, maka kemudian pada percobaan kedua disalin kan anak-anak itu. Wah, jawab kunci jawaban ini. Percobaan kedua benar semua. Nggak usah sinau wes. Nah, jadi mohon ini diingat-ingat ketika ngeset. Saya pikir itu yang paling penting. Kalau sudah, simpan dan kembali ke kursus. Simpan kembali ke kursus. Oh, maaf. Do not update the quiz. Karena ternyata sudah lewat tanggalnya, maaf. Quiz diakhirinya tanggal mundur lah. 22. Simpan dan kembali ke kursus. Nah, sekarang soalnya di mana? Soalnya di mana? Ini ada kuisnya. Sekarang soalnya berada di sini. Jadi dengan klik post test ini. Dengan klik post test ini. Terus kemudian di bagian bawah ini, bawah sekali di sebelah kanan,
bagian bawah. Bagian bawah. Ada bank soal. Saya ulangi ya. Saya ulangi dari awal. Ini. Jadi pada materi post-test jenengan klik. Pada bagian bawah sebelah kanan navigasi itu ada bank soal. Bank soal. Bank soal. Nah, pada bank soal ini jenengan ada post-test pertemuan 1. Jenengan masukkan saja di sini. Di sini. Pengaturan awal untuk post-test pertemuan 1. Jenengan soalnya masukkan di situ. Bagaimana cara membuat soalnya? Hari ini kita hanya belajar membuat soal dengan cara yang paling sederhana. Manual, tidak ada ekspor-eksporan. Nah, lokasinya soalnya diletakkan di kategori pengaturan awal post-test pertemuan 1. Oke, kalau sudah, jenengan buat soal baru. Jenengan pilih di situ soal baru, saya ulangi. Soal baru di sini, jenengan klik. Pilihannya banyak, tapi saran saya pilihan ganda pun. Klik di sini. Nama soal. Soal 1. Sholat diawali dengan titik. Jadi teks soalnya di sana. Terus soal nomor jawaban pertama, takbir. 2, takbir, salam. Kemudian begitu ya. Jadi pilihan pertama takbiratul ihram, pilihan kedua takbir, pilihan ketiga salam, pilihan keempat tidak tahu, pilihan kelima bukan jawaban di atas, bukan salah satu jawaban. Nah, jawaban yang betul jenengan beri nilainya adalah 100%. 100%. Simpan perubahan. Simpan perubahan. Ini dia. Jadi sudah ada soal pertama. Kalau jenengan pengen tahu, wah bentuk soalku kayak apa ya? Di sini ada tanda gear, ini untuk ngedit, tanda ini ada tulisannya duplikat, tanda loop, loop ini untuk pratampil. Jenengan klik tanda pratampil. Tampilannya begini. Sholat diawali dengan ini. Pak, piye lek soalku enek gambare? Maka sekali lagi saya buat soal yang baru. Soal lagi-lagi pilihan ganda. Soal 2. Lihat gambar berikut. Maka untuk memasukkan gambar, jenengan lihat ini ada menu-menu ini. Ini ada gambar, image. Ada media. Jadi bagaimana kalau soal saya berupa media gambar, bagaimana kalau saya soalnya berupa video, saya pengen listening, saya pengen macam-macam. Ini ada. Image. Terus repository, choose file, jadi kan tinggal pilih objek, picture. Saya pilih lah ini nih. Soal agama kok gambarnya yang ini. Upload this file. Sudah saya siapkan dulu gambarnya dalam bentuk JPG atau PNG. Saya upload. Nah, kalau jenengan pengen memperbesar gambar atau mengecilkan gambar,
ini jenengan atur ya, ukurannya 200. Kalau saya biasanya saya biarkan saja, kena gede didik apa-apa. Jangan lupa ini dicentang. Jadi ukuran gambar ini, jenengan bisa atur. Saya pengen ukurannya kecil. Nah, kecil. 100. Jadi angkanya berapa pase? Nggak ada pase, ini kira-kira saja. Nggak ada kira-kira. Berapa nilai hambatan penggantinya? Mana begitu soalnya. Nah, bagaimana kalau gambarnya ada di opsi? Sama Pak Bu. Di sini juga ada bisa. Jadi bagaimana kalau opsinya hanya 4? Tidak ada opsi kelima. Opsi kelima jangan kosongi saja, tidak apa-apa pun. Opsi kelima jangan kosongi saja, nanti tidak dihitung. Maka langsung simpan perubahan. Simpan perubahan. Nah, tampilannya begini. Jadi saya sudah buat soal. Ulangi proses ini terus-menerus sampai jenengan ada soal berapa. Ada soal berapa. Kan ya? Nah, saran saya untuk post-test soalnya begini saja, tidak usah dalam bentuk, untuk sementara ini, mohon maaf, bukan tidak usah ya. Untuk sementara ini, tidak usah dibuat per indikator lah. Begini saja insya Allah kok, sudah cukup. Kalau jenengan soalnya dibuat 20 namanya, 20 dikeluarkan semua. Saran saya untuk post-test ini dibuatlah soal antara 10 sampai 30. Ya, soalnya dibuat manual begini. Oke. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Anggap aja ini soalnya sudah 20 Pak Bu ya. Anggap aja soalnya sudah 20. Maka saya balik ke PJJ ke sini lagi. Post-test pertemuan 1. Nah, ini bagaimana cara memasukkan soal yang sudah kita buat ke dalam kuis ini. Oke. Maka post-test pertemuan 1 ini jenengan klik kanan, ubahnya, klik kanan, maaf. Ubahnya ini jenengan klik, ada ubah pengaturan. Ulangi, post-test pertemuan 1. Ubahnya jenengan klik ubah pengaturan. Oh, maaf, salah. Bukan ubah pengaturan ternyata. Nah, post-test pertemuan 1 jenengan klik saja. Di sebelah sini, ini ada tulisan edit quiz. Cuman edit quiz ini hanya muncul kalau belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Saran saya bukan yang di situ. Di sebelah bawah ini, bawah ada quiz administration. Ubah, bukan ubah pengaturan, tapi edit quiz. Nah, edit quiz ini jenengan memasukkan soal ke dalam kuis. Di sini berarti caranya di mana? Ini ada tulisan add random question. Nah, pilihannya ada 3 itu. Add new question berarti jenengan membuat soal langsung di sini. From question bank atau random question. Bedanya 2 ini. From question bank ini, random question juga dari question bank. Kalau from question bank nanti soalnya tidak diacak. Kalau random question nanti soalnya diacak. Pilih saya. Nah, ini. Pengaturan awal untuk post-test saya ambil dari sini soalnya. Saya keluarkan soalnya 2. Karena ini 2. Bagaimana kalau saya buat ini 20? Boleh-boleh saja. Ini 20. Tapi ini soal di sini harus 20 minimal ya. Kalau ini soalnya ada 40, dengan buat di pokoknya angkanya 20. Di bawah jumlah soal per kategori. Kalau di dalam kategori ini ada 10 soal, dengan tidak boleh soal yang dimasukkan 13. Ambil dari mana sisanya? Tidak bisa. Jadi soal yang di sini kalau di situ ada 2, berarti saya masukkan maksimal 2.
add random question. Sudah. Kocok pertanyaan, saya klik. Apa bedanya kalau kocok pertanyaan dengan tidak? Kocok pertanyaan ini nanti soalnya urutannya diacak. Urutannya diacak. Kalau sudah, simpan. Selesai Pak Bu. Jadi, kalau saya masuk ke pendidikan agama Islam, terus kemudian saya klik post test ini, maka saya bisa mengerjakan soal ini sudah. Tapi ini tidak bisa dikerjakan karena waktunya mulai sih. Anak-anak sudah bisa mengerjakan. Di sini akan tampil percobaan yang diperbolehkan 2 kali. Dengan nilai tertinggi yang diambil. Kuis tidak akan tersedia sampai dengan Sunday 19 Juli. Close-nya sekian. Jadi sebenarnya anak-anak itu kalau mengerjakan soal tidak bisa. Asalkan mereka mau membaca tulisan ini, tahu kok Pak Bu. Jadi kadang-kadang mereka itu belum membaca kok tidak bisa, mereka tidak baca ininya. Langsungnya bilang ulangan saya tidak bisa. Jadi percobaan ini diperbolehkan tidak tersedia sampai sekian. Kalau saya sudah mengerjakan 1 kali juga nanti akan diberitahu. Anda mengerjakan yang kesekian kalinya. Area time dan seterusnya. Ngoten. Jadi saran saya untuk ulangan harian, jangan buat cara yang begini. Walaupun ada cara yang lain, yaitu yang pertama ekspor-eksporan seperti yang dulu kita belajar. Atau dibuat agak lebih detail, per indikator, macam-macam. Tapi untuk hari ini, kita belajar dengan cara yang paling dasar. Kalau jenengan pengen mengeluarkan 30 soal, jenengan buat 30 soal saja. Sementara itu dulu, yang paling dasar. Letakkan di mana tadi? Letakkan di bank soalnya di ini. Kuis. Nah, di kuis. Berarti kalau ini tadi berarti kuis saya, ulangan harian saya, soal yang keluar 2 dari 2 soal yang saya buat. Boleh saja dengan membuat soal 40, yang keluar nanti 10. Kan ya, asalkan jangan membuat soal 10 yang keluar 20. Nanti error Bapak Ibu. Apa mungkin begitu? Ketika awal gini tidak mungkin, tapi ketika tengah jalan saya sudah buat begini, terus kemudian secara tidak sengaja soal ini kedel. Nanti anak-anak akan protes, Pak soalnya tidak bisa diakses, error. Jadi ketika ulangan semester itu permasalahan saya kemarin kadang-kadang begitu. Jadi ketika ulangan, ternyata soalnya masih diedit, detail atau bagaimana, sehingga soal yang ada itu 1, tapi ternyata diminta di tempat itu 2. Jadi soalnya langsung error, tidak bisa diakses. Biasanya permasalahan error hanya itu. Pertama adalah waktunya. Anak-anak offset, belum waktunya ulangan, sudah pengen ulangan, gitu kan? Atau waktunya sudah habis, ulangannya dibaca sampai hari Sabtu, ternyata anak-anak masuknya hari Minggu. Error yang kedua, biasanya adalah ini soalnya kedel. Error yang ketiga, saya sebut bukan error sebenarnya. Gambarnya enggak muncul. Ini biasanya ketika membuat soal kurang jeli. Gambar ketika jadi lihatlah gambar di bawah ini, ternyata gambarnya tidak muncul. Masalah-masalah gambar tidak muncul, link tidak muncul dan seterusnya. Itu biasanya memasukkan soalnya dengan cara ekspor. Yang ekspor tidak melihat konten, karena biasanya yang ekspor kan bukan guru yang bersangkutan. Jadi berarti ekspor ya sudah. Ternyata maunya ada gambar, padahal gambarnya enggak masuk. Biasanya tapi insya Allah kalau jenengan pakai cara dasar begini, masalah-masalah yang begitu enggak ada. Masalahnya tinggal 2 itu tadi, waktu, offset atau tidak waktu ya. Yang kedua adalah tidak sengaja ke-delete. Bagaimana kalau tidak sengaja ke-delete Pak? Terus bagaimana? Oh masalahnya gampang itu. Jenengan buat saja soal baru, ditambahi lagi soal di situ, sudah.
Dengan buat lagi soal cepet-cepetan, serat di situ sudah selesai, masalahnya selesai di situ. Oke, saya pikir untuk saya sampai di sini. Untuk bagaimana melihat nilainya dan seterusnya itu akan dilanjutkan oleh Pak Denny. Pak Denny, apakah sudah on? Oke, sudah Pak. Monggo Pak Denny, saya sudahi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Hafid, saya lanjutkan ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi sudah mengisi konten, sudah. Saya lanjutkan bagaimana caranya Bapak Ibu nanti mengecek pekerjaan sewa dan melihat nilai. Jadi Bapak Ibu di sini ada fasilitas. Masalahnya adalah Pak, digeser itu gawe page. Karena kan Bapak Ibu bisa mengecek pekerjaan siswa dan progres dari EJJ ini secara otomatis sebenarnya. Caranya begini, Bapak Ibu tadi sudah membuat seluruh aktivitas mulai dari materi, tugas, dan juga post-test, itu harus kita set dulu activity completion-nya. Caranya begini ya, activity yang sudah kita buat tadi kita edit ini. Saya ambil dulu materi sholat dulu, edit. Kemudian kita geser ke bawah. Di sini ada activity completion. Ini harus kita set dulu agar nanti ketika siswa ini mengakses aktivitas ini, misalkan materi ini, nanti aktivitasnya akan tercatat secara otomatis. Ya, ini di sini kuncinya hanya di sini aja, activity completion. Ini kita buka, kemudian ini kita set menjadi show activity as complete when condition are met. Ini yang paling bawah sendiri. Ini kita set, klik. Kemudian require view ini kita set di sini. Kalau untuk materi ini hanya tampil satu ini, hanya siswa hanya melihat ininya. Jadi siswa melihat, dia akan tercatat aktivitasnya. Kalau sudah, ini kita simpan. Oke. Kemudian selanjutnya juga begitu, kita set semua activity completion-nya ini, yang ini. Kita set semua, geser ke bawah, activity complete, ini kita set yang ini semua. So activity as complete when condition are met. Ini ditentang. Dan seterusnya ada bedanya kalau yang di sini, saya langsung lewat ke sini, ke tugas. Kita set juga activity completion-nya di sini semua, kuncinya di situ. Kita geser ke bawah, ya, activity completion, ya di sini. Klik di sini, tetap activity complete when condition are met. Nah, di sini tidak hanya melihat pilihannya, ada 3, student must view activity to completed. Berarti ini siswa harus melihat dulu. Ada student must receive a grade to complete this activity, harus mendapat nilai. Kalau tugas Bapak Ibu sebaiknya diklik 2 ini aja. Sudah melihat dan sudah yang terakhir ini student must submit. Ya. Siswa sudah submit tugasnya. Nah, nanti kalau sudah submit berarti dia tercatat. Ini 2. Kalau hanya ini saja, nah ini ketika submit atau tidak nanti sudah tercatat. Kalau ini diklik berarti kalau submit dia akan tercatat. Kalau ini bedanya, kalau ini tidak ditentang, melihat saja sudah tercatat. Kita tidak tahu dia sudah submit atau tidak.
Kayaknya di set 2 ini. Nah, ini. Tuh, kemudian kita simpan. Kemudian yang model ujian tadi, ulangan, nah ini. Kita set activity completion-nya. Nah ini. Geser ke bawah, activity completion. Nah ini, kita pilih yang bawah, show activity complete when condition are met. Nah, ada pilihan 2, 3, 4. Kalau ujian, ini siswa harus melihat, ya pasti ya. Yang kedua, siswa harus mendapat nilai ini. Student must receive a grade to complete this activity. Nah, sampai dapat nilai siswanya. Misalkan Bapak Ibu menginginkan tadi ada passing grade atau SKM atau KKM. Tadi ketika mengeset ujian ada passing grade-nya. Ini bisa diklik. Jadi selama dia belum melewati ini, dia belum selesai, dianggap belum komplit. Tapi sebaiknya ini aja, 2 ini sudah cukup lah. 2 ini ya Bapak Ibu, 2 ini. Oke. Sudah kita save, sudah selesai. Oke, kalau sudah, ini fungsinya untuk apa? Bapak Ibu bisa mengecek aktivitas atau catatan atau rekap siswa ini sudah ngapain saja. Caranya bagaimana? Nah ini kan kita punya PJJ Pendidikan Agama Islam. Sini di kolom sebelah kanan ada administration, kita klik course administration. Seperti ini, kita buka. Di sini ada reports. Kita klik. Nah, di sini. Nah, ini. Activity completion kita klik. Nah, ini karena belum ada siswanya, saya ambil contoh yang sudah ada siswanya kegiatan MPLS kemarin. Ambil contoh yang sudah ada siswanya. Ini kegiatan MPLS. Di sini, sel course administration ini ada reports, activity completion. Nah, sudah ini. Jadi ini misalkan kita ada tadi ada materi, oh anak ini sudah membaca materi belum, nanti akan tertentang. Anak ini sudah mau cari materi 2 belum, tertentang. Anak ini sudah ngikut tes akhir belum, ini nah, sudah tertentang. Akan tertentang semua otomatis. Rekapan kita akan kita tahu tanpa kita bukai satu-satu. Kita panduan dari sini saja. Nah, sudah dimudahkan. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu siswa itu melakukan aktivitasnya masing-masing. Yang belum tertentang tinggal nanti kapan kita tagih. Lindo, kamu belum, aktivitasmu belum tugasmu belum diselesaikan, kamu belum baca materi. Nah, ini di sini semua akan tercatat di sini. Ini bisa kita download jadi Excel. Bawah ini download Excel. Di bawah ini download Excel. Nah, ini rekap kita melihat rekap siswa itu aktivitasnya apa aja, membaca materi, mengunggah tugas, melakukan kuis, rekapnya akan tercatat semua tanpa kita perlu siswa harus laporan. Kita pakai panduan ini insya Allah tidak pernah meleset. Tidak pernah ada misalkan seperti kalau kita di kertas itu manual biasa itu, Pak saya sudah mengumpulkan loh, ini pasti tidak akan bisa ditipu karena di sini sudah tercatat otomatis. Itu Bapak Ibu tentang rekap activity namanya nih, completion activity. Lihatnya sekali lagi di sini Bapak Ibu, di course administration, di report, di activity completion. Di sini. Itu ya. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin melihat nilai, nah ini sering banyak ditanyakan kepada kami, nilainya pelajaran ini mana, nilainya ujian ini mana. Sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa melihat sendiri nilai dari pelajaran atau kalau pas itu pas Bapak Ibu sendiri. Caranya bagaimana?
Bapak Ibu tinggal menuju ke sini, pojok kanan atas, di sini ada profil kita. Di sini ada grade. Kalau bahasa Indonesia namanya nilai. Saya ganti bahasa Indonesia misalkan. Ini nilai. Kalau bahasa Inggris grades. Ini kita klik di sini. Nah, ini pelajaran Bapak Ibu courses I'm teaching. Berarti kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Bapak Ibu tinggal milih aja yang mana. Misalkan saya ingin ambil pas produktif kelas 11 ganjil. Ini misalkan. Klik. Nah ini. Nilai Bapak Ibu nanti akan sudah keluar semua di sini. Nah ini. Klik. 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 Ini kebetulan masih kosong semua. Ambil contoh yang sudah ada saja. Misalkan ini pelajaran saya. Nah ini. Penilaian KD1 ini akan muncul semua di sini. Bapak Ibu kalau memasukkan passing grade di kuis tadi, yang melewati passing grade warnanya hijau, yang tidak warnanya merah. Ini. Nah, ini. Namanya ini, nilainya segini. Ini menjadi satu kesetaraan seluruh pelajaran satu kurs tadi, atau satu kelas tadi, atau satu mata pelajaran tadi. Nah ini. Semuanya akan tercatat. Kalau pengen download gimana? Bapak Ibu bisa mendownload per ujian ini, atau per penilaian harian ini, atau per kuis, atau per tugas. Tugas juga masuk ke sini nanti, tidak hanya ujian. Jadi tugas juga masuk. Tugas juga masuk ke sini. Ini. Nilai tugas juga masuk ke sini semua. Ini. Nah, masuk semua. Kalau sudah kita nilai akan keluar nilainya. Kalau belum, tidak akan keluar nilainya. Ini belum ada tugas, belum ada nilainya. Kalau pengen download gimana? Bisa satu-satu seperti ini. Diklik di sininya. Penilaian hariannya. Ini kita download satu-satu. Excel. Download. Nah ini, sudah download. Atau kita download secara keseluruhan. Ini. Kalau kita download secara keseluruhan satu pelajaran kita, seluruh aktivitas atau mulai dari kuis, penilaian harian, tugas, dan sebagainya, kita download. Ini kita pilih ekspor. Ekspor. Kita pilih Excel. Kita pilih yang mana yang mau di-download. Ini. Kalau semuanya, centangnya biarkan semua aja. Nah ini. Kalau sudah, kita download. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi kita buka, ini adalah per aktivitas. Ini adalah nilai harian ini. Karena ini dapat nilai ini, dan seterusnya. Kalau yang satunya tadi adalah nilai seluruh aktivitas di dalam pelajaran kita. Ini muncul semua. Ini muncul semua. Nah, ini langsung bisa kita pakai sebagai acuan nilai memasukkan ke rapor. Nah, sudah muncul semua ini. Nilai kita sudah terkolek dengan otomatis semua. Itu Bapak Ibu. Saya kira yang penting itu saja yang saya jelaskan. Yang utama itu saja. Jadi Bapak Ibu bisa melihat rekap, kemudian bisa melihat nilai. Nah, saya kira itu sudah cukup. Jadi ketika Bapak Ibu bisa melihat rekap, jadi nanti bisa cepat segera melakukan antisipasi jika misalkan ada siswanya yang
Loh, anak ini kok kita lihat ya. Nah, misal, oh anak ini kok enggak mengumpulkan tugas ya, mana ya? Nah, kita segera bisa melakukan antisipasi. Nah, jangan sampai di akhir semester nanti baru ditangani. Nah, dari sini kan kita bisa segera melakukan tindakan. Oh ini. Nanti rencananya guru BP dan BK akan kita masukkan juga ke sini. Jadi guru BP BK bisa mengakses ini. Jadi bisa langsung melihat ini, activity completion-nya ini. Nah, tinggal melihat ininya saja, guru BP BK. Oh, anak ini kalau enggak tugas-tugas, jadi bisa cepat. Tanpa perlu menunggu laporan dari guru. Kadang lupa gurunya. Jadi bisa langsung aktivitas sendiri. Saya kira itu, mungkin kalau ada yang pertanyaan silakan bertanya atau saya kembalikan ke Pak Pahyono. Monggo Pak Pahyono. Baik, terima kasih Pak Denny. Itu Hafid sama Pak Denny. Mungkin kami hanya memandu secara saja. Jadi Bapak Ibu sekali lagi perlu kami sampaikan. Yang pertama nanti mohon ketika pengisian konten di e-learning ini benar-benar kita memperhatikan beberapa kondisi yang ada pada surat edaran menteri. Terus yang kedua, kegiatan pembelajaran ini benar-benar kita patok dalam satu sesi blok. Sehingga ketika satu blok ini sesi